Topik kuliah kita siang hari ini sebenarnya tidak lagi asing buat kalian, karena kita akan bercerita, kita akan berdiskusi bagaimana komunikasi kelompok dan teknologi informasi komunikasi itu, TIK, ICT bahasa Inggrisnya, apa? Information and Communication Technology. Sebenarnya uh, kalau 3 tahun lalu kuliah ini agak susah karena belum terbiasa kita berkomunikasi dengan mempergunakan apa eh, teknologi informasi, tapi selama hampir 1 tahun lebih lah Anda sudah berkomunikasi lewat TIK, dipaksa oleh apa namanya oleh corona. Corona memaksa Anda untuk harus berkomunikasi lewat TIK, dan itu yang kita pelajari. Sembari kuliah, saya meminta Anda membayangkan kira-kira apa yang Anda rasakan ketika kita harus berkomunikasi. Kalau tadinya komunikasinya tatap muka, saya di kelas dan Anda ada mendengarkan saya, dan ketika berkomunikasi kelompok juga Anda ngobrol langsung face to face, berhadapan eh, berhadapan muka dengan teman Anda. Namun karena corona, kita dipaksa untuk berkomunikasi lewat TIK. Apa istimewanya, apa kurangnya, apa kelebihannya, itu yang mau kita lihat sekarang. Dari segi komunikasi tentunya, bukan dari segi jumlah pulsa atau jumlah kuota yang habis. Saya nggak terampil menghitung-hitung kuotanya. Tapi yang mau kita lihat sekarang adalah bagaimana komunikasi itu dipengaruhi oleh media komputer. Tentu saja Anda merasa ada yang tidak enak, ada yang enak gitu. Uh, itu yang mau kita lihat hari ini. Ada 5 pokok bahasan kita. Yang pertama adalah soal pengantar perkembangan TIK. Kemudian kita mencoba membandingkan bagaimana perbandingan antara apa namanya itu komunikasi yang dimediasi oleh komputer, komunikasi bermedia komputer dibandingkan dengan komunikasi tatap muka. Apa sih bedanya gitu? Kemudian kita akan melihat juga nanti pengaruh komunikasi bermedia komputer terhadap komunikasi kelompok. Karena itu topik kita. Kalau tadi di nomor 2 kita masih bicara lebih luas gitu, di nomor 3 kita akan belajar lebih spesifik bagaimana itu komunikasi kelompok dalam komunikasi kelompok. Pada bagian berikutnya ini ada beberapa beberapa kriteria buat Anda untuk memilih medianya. Apa media yang mau kita pakai? Tentu saja Anda bisa membandingkan uh, apa perbedaan komunikasi pakai Zoom dengan pakai WA Group, atau lewat telepon, atau lewat lewat video yang direkam dulu. Apa bedanya? Itu mau kita lihat nanti. Kapan kita memilih A, kapan kita memilih B. Tentu saja di samping kuota, ada aspek-aspek lain dari segi komunikasi yang mempengaruhi bagaimana kita memilih TIK itu. Dan yang bagian terakhir, ini soal beberapa tips dan etika Anda memilih komunikasi yang bermedia komputer itu. Baik, kita akan mulai dengan babak pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ini sedikit saja. Jadi, pasti Anda melihat bahwa tidak ada lagi aspek kehidupan kita, hampir tidak ada aspek kehidupan yang tidak dipengaruhi oleh TIK. Hampir tidak ada. Apalagi dalam zaman corona ini, itu semakin banyak. Saya bisa membayangkan betapa susahnya
ibu-ibu ketika belajar harus mengajari anaknya di rumah karena anaknya yang SD, bahkan ada tetangga saya yang TK juga harus pakai Zoom. Luar biasa. Yang belajar bukan anaknya saja, ibunya. Maka itu banyak teman saya mengatakan bahwa corona ini menjadi double burden buat ibu-ibu. Kalau tadinya ibu nggak usah mikirkan makan siang buat bapak karena bapak makan di kantor, nggak perlu mikirkan anaknya karena anaknya pergi ke sekolah. Sekarang enggak, bapaknya makan di rumah sehingga dia harus masak di rumah, anaknya sekolah di rumah harus mendampingi anaknya. Jadi dengan segala hormatlah pada ibu-ibu yang bebannya menjadi bertambah karena penggunaan TIK ini. Dalam bahasa komunikasi istilahnya itu adalah CMC, Computer Mediated Communication. Ada orang menerjemahkan sebagai komunikasi dimediasi oleh komputer. Saya lebih suka mengatakan komunikasi bermedia komputer. Artinya komputer di situ adalah media. Sebenarnya bukan hanya komputer saja, tapi juga gadget Anda. Pokoknya yang dimediasi oleh ICT, yang dimediasi oleh elektronik. Jadi kita nggak bisa lagi membantah bahwa CMC, bahwa komunikasi bermedia komputer itu tidak bisa kita hindarkan. Nggak bisa kita hindarkan itu. Nggak bisa kita hindarkan berbagai aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh komputer atau internet atau TIK. Yang tidak mau menyesuaikan diri lenyap. Saya membaca di surat kabar beberapa hari ini, beberapa gerai giant ditutup karena mereka tidak mampu bersaing dengan toko-toko yang online. Saya kemarin juga baca surat kabar bagaimana sekitar lupa saya angka persisnya, tapi puluhan ribu ibu-ibu sekarang masuk ke marketplace jualan makanan kah, jual pakaian kah, jual macam-macam lewat teknologi komputer, lewat CMC ini. Dia tidak perlu toko, dia tidak perlu gerai, dia hanya perlu laptop, dia hanya perlu jaringan internet dan HP untuk berjualan. Jadi persoalannya sekarang adalah kapan, bagaimana, dan sebaik apa TIK itu kita pakai untuk berkomunikasi. Kalau kita tidak memakainya, kita akan kalah bersaing, dan kalah bersaing mengakibatkan kita kalah dan lenyap. Cuma kita lihat. Baik. Ini ada beragam jenis CMC. Ada beragam computer mediated communication. Ada berbagai macam. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau Anda punya Facebook, tentu saja itu terbuka karena semua orang bisa melihatnya asal memfollow Anda. Punya Twitter seperti itu. Tapi kalau WA Group misalnya itu tertutup karena hanya anggota-anggotanya lah yang bisa melihat apa yang ada dikomunikasikan di situ. Jadi ada CMC yang sifatnya tertutup, ada yang terbuka. Namun kita lihat bahwa CMC bukan hanya fenomena teknologi. Sama sekali tidak. Ini bukan persoalan teknologi semata. Tapi ini juga menjadi persoalan sosial, sama seperti kita sekarang. Kita bisa pandang-pandangan lewat Zoom ini, tapi saya nggak tahu berapa di antara Anda yang benar-benar melihat saya. Berapa yang sebenarnya buka Zoom-nya dan kemudian pergi tidur. Saya nggak tahu itu.
dalam hampir semua mata kuliah yang saya asuh semester ini sekali apa namanya itu pelajaran sudah selesai. Tapi saja saya lihat siapa yang masih bertahan. Ada yang masih bertahan sampai beberapa 15 menit setelah kuliah ditutup. Artinya dia nggak di situ, dia tidur. Artinya ada interaksi sosial yang hilang ketika kita berkomunikasi lewat CMC ini. Jadi itu fenomena sosial. Minggu lalu ada sebuah penelitian yang sangat menarik. Ternyata CMC juga adalah fenomena psikologi. Orang lebih capek berkomunikasi lewat CMC dibandingkan dengan berkomunikasi langsung. Mengapa? Kalau kita berkomunikasi lewat CMC, maka kita hanya berbicara yang serius saja. Nggak bisa di sini ada kalau Anda berkomunikasi langsung, kalau kita bertatap muka, kemudian kan bisa saja kan Anda ngobrol dengan teman Anda bisa saling lirik-lirikan dengan teman Anda. Di sini nggak ada itu. Di sini wajah perhatian Anda semata-mata pada layar yang 17 ini saja. Itu saja. Dan orang lebih stres juga. Mengapa? Karena dia selalu melihat wajahnya di situ. Dan Anda juga takut kalau saya melihat-lihat wajah Anda. Sehingga agak jaim dikit. Yang kurang rapi rambutnya dirapihkan gitu karena takut dilihat oleh temannya. Kalau di kuliah barangkali kita tidak seheboh itu. Kalau kita langsung berhadapan barangkali tidak seheboh itu. Jadi ada fenomena teknologi, ada fenomena sosial dan ada fenomena psikologi dalam pemanfaatan CMC ini. Oke. Jadi kalau kita berbicara CMC, sebenarnya kita sedang berbicara proses komunikasi antar manusia yang dimediasi oleh komputer. Komputer itu tentu saja bukan komputer laptop atau desktop. Tapi kalau kita berbicara gadget, di situ juga ada perangkat-perangkat komputer sebenarnya. Itu yang mau dilihat di situ. Oke, mari kita lihat. Kalau kita berbicara CMC, sebenarnya kita bisa berkomunikasi antar individu ketika saya telepon teman saya, ketika Anda bervideo call dengan teman Anda, sebenarnya itu adalah komunikasi antar individu. Bisa juga individu dengan kelompok. Saya sekarang sedang berkomunikasi dengan Anda dalam kelompok. Dan itu terjadi melalui komputer dalam suatu jaringan. Ada connected. Itu yang kita definisikan sebagai CMC atau komunikasi bermedia komputer. Jadi di situ ada perkara yang kita katakan sebagai persoalan komunikasi, dan di situ ada bisa saja individu dengan kelompok, bisa saja individu dengan individu, dan medianya adalah sesuatu yang berhubungan dengan komputer dan jaringan komputer. Ada pakai internet, ada yang tidak. Nanti kita akan lihat apa yang berinternet itu dan apa yang tidak berinternet. Itu yang mau kita lihat nanti. Baik, jadi kita bisa melihat bahwa CMC itu bisa berbentuk video. Bisa bentuknya adalah audio. Bisa bentuknya teks. Dan ada yang audiovisual tentunya. Di sana ada berbagai fasilitas. Di sana ada komputer, ada sistemnya, ada macam-macam. Ada aplikasinya. Ada yang berbentuk blog, ada yang email dan segala macam-macam lah. Saya tidak mau terlalu banyak di sini karena Anda pasti sudah tahu itu.
Dengan cara seperti ini, kita sudah bisa melihat bahwa alat ini bisa kita pakai untuk belajar. Itu nggak usah didiskusikan lagi lah. Bisa untuk mengambil keputusan. Walaupun kita bisa melihat nanti ada perbedaan keputusan yang diambil lewat CMC, ada kalau dibandingkan dengan pengambilan keputusan yang kalau berhadapan muka. Kalau kita ngobrol langsung. Baik, mari kita teruskan. Kita coba sekarang. Saya ingin Anda ngomong sekarang. Menurut Anda, apa bedanya berhadapan muka, komunikasi berhadapan muka dengan komunikasi yang bermedia komputer? Saya ingin Anda cerita dulu sebelum saya membacakan yang ada di bahan kuliah kita. Silakan Anda berkomentar dulu, apa menurut Anda beda komunikasi yang dimediasi oleh komputer dibandingkan dengan komunikasi yang langsung. Silakan, siapa yang mau berkomentar? Bukan berkomentar, bercerita. Silakan. Boleh izin beropini, Pak? Ya, silakan. Kalau dari sorry, siapa namamu kawan? Enrico, Pak. Enrico, baik Enrico. Silakan. Iya, Pak. Saya kalau opini saya perbedaannya tuh lebih ke arah hilangnya penyampaian rasa gitu, Pak, ketika berbicara dimediasi oleh komputer dengan tatap muka itu seperti ada rasa yang hilang itu, seperti ada kurangnya penyampaian terhadap rasa, terkadang bahkan bisa menjadi salah tangkap gitu, Pak. Apa maksudmu ini? Kau terlalu sekali hiperbolik. Apa maksudnya rasa ini? Apa rasa asin, rasa pahit? Rasa apa maksudmu? Jadi ada sesuatu yang hilang gitu, Pak. Tidak tersampaikan secara sempurna, Pak. Oke. Jadi tidak semua perasaanmu bisa dicurahkan lewat komunikasi bermedia, begitu ya? Betul, Pak. Oke, baik. Siapa lagi? Apa kira-kira perbedaannya berkomunikasi langsung dibandingkan dengan berkomunikasi melalui komputer? Izin menjawab. Anda yang merasakan? Menjawab, Pak. Iya, silakan. Nur Aini, silakan. Baik, Pak. Saya Siti Nurani izin menjawab, Pak. Untuk perbedaan ketika berbicara secara langsung dan juga dengan media komputer itu sangat berbeda ya, Pak. Terutama dari segi benar yang dibilang sama Enrico, dari segi rasa kita juga kurang bisa merasakan, dan eye contact-nya juga nggak ada ya, Pak, yang pastinya kalau dengan media komputer gitu kurang terjalin gitu. Kemudian juga untuk dengan komputer pastinya ada banyak gangguan seperti gangguan sinyal yang seringkali mengganggu kita ketika berbicara, Pak. Jadi ada hal-hal yang miss antara masing-masing, Pak. Jadi itu sangat mengganggu sih, Pak. Itu perbedaannya itu, Pak. Ya, oke. Ada noise ya. Kalau dalam bahasa komunikasi itu ada noise. Noise-nya itu bukan orang ribut, tapi pulsanya habis, sinyalnya jeblok. Yang sering saya alami, bukan sering lah, 2-3 kali saya alami, saya lupa nyolok komputer saya ke sumber listrik sehingga mati tiba-tiba, dan itu bikin malu sekali. Oke. Ada lagi yang mau cerita? Apa bedanya? Saya, Pak, izin berpendapat, Pak. Ya, silakan Ganika dulu. Nanti ada lagi yang lain. Saya mau kasih pendapat, misalnya kalau komunikasi langsung itu kan kita bisa langsung bersentuhan. Kalau misalnya ada yang lucu bisa tepuk pundak teman gitu atau gimana. Nah, kalau online kan nggak mungkin nepuk laptop kan, Pak. Gitu. Itu sih. Rusak nanti laptopnya. Iya, Pak. Oke. Makasih Ganika. Jadi dalam bahasa komunikasi itu tidak ada haptik kan? Haptik itu sentuhan itu ya. Artinya kalau kita barangkali menepuk pundak teman, atau barangkali malah kalau sudah akrab bisa
bisa megang kepalanya barangkali. Makasih, Nika. Silakan. Ada tadi satu lagi yang ingin bicara. Izin berbicara, Pak. Iya, silakan. Jadi yang kalau saya rasakan itu pada Namamu kawan? namanya Salsa, Pak. Iya, Salsa. Silakan Salsa. Iya, jadi pada saat yang saya rasakan ketika berkomunikasi bertatap muka itu, saya bisa menyampaikan seluruh pesan apa yang saya pengen sampaikan tanpa ada batasan, tanpa ada hambatan gitu, Pak. Karena langsung tektokan gitu sama orangnya. Tetapi berbeda dengan pada saat kita online. Artinya adalah ketika kita lewat online kan biasanya lewat chat dan lain sebagainya, Pak. Dan orang itu tuh gak bisa 24 jam megang HP. Artinya kita gak bisa leluasa. Dan kita juga harus bisa bersikap hati-hati karena ketika nanti kita salah untuk menyampaikan sesuatu, itu malah bisa menimbulkan miskomunikasi gitu, Pak. Itu sih perbedaannya, Pak. Iya. Baik. Dan itu betul. Artinya sekali lagi, walaupun kita bisa berkomunikasi dengan sinkronus, artinya sinkronus itu kan langsung ya, namun tidak bisa juga seperti yang tadi, ketika Anda ingin bicara, saya harus lihat dulu layarnya siapa yang mau bicara ini. Jadi tidak bisa langsung, istilah Anda sekarang tektokan gitu ya. Kalau kita berhadapan muka langsung, kan langsung kelihatan siapa yang bunyi gitu, sehingga bisa dilihat. Ya, oke. Makasih untuk masukan-masukannya. Dan itu yang sebenarnya yang sudah saya catat di sini. Bagaimana perbedaan antara komunikasi yang dimediasi komputer itu dengan komunikasi langsung. Mari kita lihat. Dalam kelompok ini berbagai penelitian. CMC itu lebih lambat menyelesaikan masalah. Tadi seperti yang Anda katakan, tidak semua pesan Anda bisa Anda kemukakan. Apalagi kalau dulu, saya nggak tahu Anda pernah mengalaminya nggak. Ketika mula-mula kita beronline ini kuliahnya, ada yang dianjurkan kuliahnya bukan lewat Zoom. Zoom waktu itu belum begitu kita kenal. Saya dengan mahasiswa S3, S2, S3, kuliahnya pakai WA. Semua dicatat. Jadi aturannya kuliahnya 3 jam, itu bisa jadi 5 jam itu karena saling mengetik kita. Artinya itu betul bahwa CMC lebih lambat menyelesaikan masalah. Tidak semua bisa langsung berbalas-balasan. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita ada 12 orang, tidak mungkin 12 orang itu aktif berbicara sekaligus. Yang kedua, CMC itu menghasilkan lebih sedikit pembicaraan dalam kurun waktu tertentu. Mengapa seperti itu? Karena pergiliran menjadi lebih diatur. Selesai si A, baru si B. Selesai si B, baru si D, dan segala macam. Lebih lambat peralihan antara satu pembicara dengan pembicara lainnya. Berbeda sekali kalau kita berhadapan langsung. Karena bisa aja, enggak gitu maksudku, plak, 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 gitu. Lebih spontan. Sehingga lebih sedikit pembicaraan dalam kurun waktu tertentu. Namun, berbagai penelitian menunjukkan CMC lebih banyak menghasilkan ide. Karena kita sendiri duduk di tempat kita, ide bisa muncul sedemikian rupa dan kita lontarkan. Namun, belum tentu idenya bisa dilaksanakan. Jadi kalau sekedar mengumpulkan ide, CMC itu bagus banget. Tapi kalau untuk pengambilan keputusan, CMC menjadi tidak baik. Berikutnya adalah CMC memberi peluang lebih adil dalam partisipasi. Mengapa lebih adil? Karena misalnya saya sebagai moderator, bisa lebih mengendalikan siapa yang mau bicara, siapa yang mau bicara. Kalau berhadapan muka, bisa ada orang yang ngotot, dia aja yang pengen ngomong.
nggak bisa saya batasin itu. Kalau dan lewat CMC, saya bisa katakan yang si A dulu, si B, si C, si D, dan segala macam. Itu bagaimana apa namanya itu komunikasi yang bermedia komputer itu. Berikutnya, CMC itu produktivitasnya lebih baik dalam waktu terbatas. Jadi gini, maksud saya begini. Oke, kita bikin ya waktu kita cuma 1 jam. Maka kita harus putuskan ini. Orang semua betul-betul ingin menyelesaikan semua itu dalam waktu 1 jam. Karena kalau lebih dari 1 jam, misalnya kuotanya mahal, internetnya terbatas. Tapi kalau ngobrol berhadapan muka, kita bisa ngobrol sampai pagi. Kemudian CMC lebih sedikit memberikan perubahan perilaku. Mengapa? Ya udah, orang asal nyeplak aja banyak sekali, asal nyeplak di komunikasi yang dimediasi oleh komputer itu. Tapi itu sedikit sekali merubah perilaku kita. Perilaku dalam arti kognitif, afektif, dan psikomotor. Beda sekali dengan kalau kita berhadapan muka. Kalau berhadapan muka, barangkali kalau saya katakan, oke, silakan tertib ya, dengarkan saya, gitu kuliah. Semua Anda diam dan dengarkan. Kalau sekarang Anda nggak diam, mic-nya di mute, Anda ribut juga. Jangan-jangan nggak ribut, tidur gitu. Beda dia. Tapi kalau kita di kelas, oke, saya nggak suka kalau Anda ribut. Lihat saya, semua melihat saya. Kalau itu di Zoom kayak begini, ya enggak. Kameranya yang dimatikan dan suaranya yang di mute. Jadi beda. CMC juga lebih tidak patuh pada norma. Yang tadi itu, siapa yang tahu bahwa sekarang di kelas ini ada 40 orang? Siapa bisa kontrol bahwa 40-nya sudah ikut kuliah? Dulu waktu mula-mula kita kuliah lewat Zoom, sering juga saya tertawa-tawa itu karena ada juga adiknya ikut kuliah gitu, dengar-dengarin di depannya sambil goda-godain kakaknya gitu, sambil kitik-kitik. Jadi lebih tidak patuh pada norma. Yang nggak mungkin terjadi kalau Anda kuliah di kelas. Kalau di sini ya terjadi. Ada juga yang tiba-tiba orangnya hilang. Dari mana kau tadi? Kita bilang. Maaf Pak, hujan, ngambil jemuran dulu katanya. Ya, begitulah. Yang tidak mungkin terjadi kalau Anda kuliah di kampus. Itu terjadi. Dan saya juga seperti itu. Nggak tahu saya di kelas ini apa enggak itu. Terpaksa kuliah saya stop sebentar. Sebentar ya, karena ada orang di samping saya, ini kuliah ini di dekat dengan gerbang rumah saya. Ada orang bilang, paket, katanya. Ya saya stop dulu kuliahnya karena ada paket. Saya pikir makanan, ternyata bukan. Ternyata draft skripsi yang harus dibaca. Kalau makanan sih mesti agak lebih menyenangkan lah kan. Itu yang maksud saya. Jadi CMC itu lebih tidak patuh pada norma. Yang tidak akan terjadi yang tadi itu kalau kita kuliah di kampus. Yang berikutnya, CMC kurang berempati pada tugas dan kehadiran orang lain. Artinya, kita sering sekali asik sendiri sehingga tidak begitu peduli orang lain itu hadir atau tidak. Baik, itu dia. Jadi yang Anda katakan tadi itu sudah. Sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruh komunikasi bermediasi komputer itu terhadap kelompok. Yang tadi Anda katakan tadi itu sudah di sinilah. Itu mau kita bicarakan sekarang. Ini dia. Yang pertama yang sering sekali menjadi masalah adalah soal kehadiran sosial. Apa maksudnya kehadiran sosial? Begini,
Kalau kita berbicara sekarang, kalau kita kuliah lewat Zoom ini, Anda pasti tahu saya hadir. Kehadiran sosial saya ada. Tapi saya tidak tahu apakah Anda hadir atau tidak. Itu kehadiran sosial. Kalau saya membuka misalnya kuliah yang asinkronus. Dulu kan kita pakai asinkronus ya. Anda membuka bahan kuliah ini di di SIM IPB. Anda melihatnya di situ. Itu kehadiran sosialnya sangat lemah. Kehadiran sosialnya sangat sedikit. Nah, inilah yang Anda katakan tadi itu. Berapa banyak simbol yang bisa dibawa oleh media tersebut. Kalau medianya tertulis, misalnya Anda harus ngetik, harus pakai WA, maka kehadiran sosial itu rendah sekali. Karena simbol yang bisa Anda bawakan hanya persoalan teks. Kalau di WA, misalnya. Kalau Anda buka video yang asinkronus, maka kehadiran sosial juga lemah. Karena Anda bisa hidupkan sebentar, matikan sebentar, hidupkan sebentar, matikan lagi gitu. Suka-suka kalian membunuh dosen kalian di situ kan? Kalau kita pakai asinkronus. Lain kalau Zoom sekarang. Kalau Zoom yang kita pakai ini, nggak bisa Anda hidup matikan Zoom-nya. Saya jalan terus. Kecuali kalau Anda mau baca rekamannya. Kalau rekamannya beda lagi dengan yang kuliah langsung ini, yang live ini. Jadi kehadiran sosial itu berarti seberapa di persepsi Anda itu orang lain itu hadir atau tidak. Itu dia. Berapa banyak simbol yang bisa dibawakan oleh media tersebut? Atau istilah Anda tadi, siapa tadi? Enrico, Nuraini, dan Salsa itu soal bisa nggak kita berapa banyak rasa istilah kalian tadi yang bisa dibawa oleh media itu. Kalau wajah saya yang agak marah itu pasti nggak bisa saya tuliskan itu. Paling saya bikin huruf besar, itu artinya saya marah. Tapi yang lain-lain kan nggak bisa kan? Bahwa suara saya membesar, suara saya makin kecil, itu nggak bisa saya tuliskan. Misalnya saya katakan, tolong diam ya, ini saya sedang marah. Nggak bisa seperti itu. Tetapi kalau kita berhadapan muka, maka kehadiran sosial itu lebih tinggi. Jadi itu, media itu, ada media yang bisa banyak sekali membawa rasa. Saya pakai saja istilahmu Enrico. Soal seberapa jauh dia bisa membawa rasa. Itu dia kehadiran sosial. Ada juga komunikasi lewat CMC itu yang asinkronik dan ada yang sinkronik. Yang sinkronik itu tentu saja yang langsung. Ini kalau Anda sekarang ikut kuliah ini sinkronik nih. Kalau kita bertelepon itu sinkronik. Tapi kalau misalnya Anda membaca rekaman atau mendengarkan rekaman, membaca buku itu asinkronik. Nggak serta-merta, nggak langsung. Jadi soal kehadiran sosial dan sinkronik atau asinkronik itu akan menentukan media apa yang kita pilih. Media ada yang asinkronik, ada yang sinkronik, ada yang kehadiran sosialnya banyak, ada yang kehadiran sosialnya sedikit. Itu yang mau kita lihat berikutnya. Ini dia. Mari kita lihat. Kalau kita berbicara media komunikasi yang tatap muka, maka bentuk komunikasinya tatap muka. Kalau kita katakanlah di kelas gitu, maka semua simbol atau istilah kalian tadi, semua rasa bisa dibawa.
bisa dikemas, bisa dikomunikasikan, bisa disampaikan. Itu yang terjadi kalau kita tatap muka. Sehingga kehadiran sosialnya itu sangat kaya. Karena semua bisa ditransmisikan. Verbal maupun non-verbal itu bisa dikemukakan. Dan biasanya kalau kita tatap muka tentu saja itu sinkronus. Ada nggak tatap muka yang asinkronus? Ada. Anda melihat melihat rekamannya. Itu yang asinkronus kalau itu. Kemudian ada juga yang video recording dan video conferencing. Misalnya kemarin-kemarin itu rektor meminta itu agar kita bikin rekaman, dan rekaman itu diletakkan di course IPB, dan Anda membaca course itu. Sebenarnya video recording dan video conferencing itu merupakan bentuk komunikasi yang bisa mentransmisikan banyak sekali simbol. Logat saya bisa Anda dengarkan di situ. Gaya saya bicara bisa Anda dengarkan di situ. Tinggi saya bisa Anda lihat di situ. Tekanan suara saya bisa dilihat kalau pakai video recording. Itu bisa visual dan bisa verbal dan bisa, pokoknya banyak sekali lah. Yang video conference, sekarang kita sedang bervideo conference, itu adalah yang sinkronusnya. Yang asinkronusnya adalah video recording. Bisa ya? Kemudian ada video conferencing. Video conferencing itu bentuk komunikasinya itu adalah bisa saja yang simbol yang verbal bisa banyak sekali, tapi simbol non-verbalnya itu sedikit. Dan kehadiran sosial itu ya vokal saja. Karena misalnya rekaman radio, rekaman kaset itu Anda dengarkan, yaitu hanya vokal, verbalnya nggak ada di situ. Itu konferensi lewat telepon, voicemail, konferensi lewat itu yang sinkronusnya, sedangkan yang asinkronusnya adalah yang voicemail. Sedangkan yang text based itu bentuk komunikasinya teks. Anda baca buku, Anda baca WA yang teks, bukan yang WA yang gambar ya. Paling di situ ada teks, grafik, emoticon gitu. Sehingga kehadiran sosialnya sangat rendah. Anda baca buku, tutupkan bukunya, nggak ada persoalan gitu. Karena Anda tidak menganggap bahwa dosennya atau orang yang sedang Anda ajak komunikasi itu hadir di situ. Ada yang sinkronus, ada interaktif komputer chat. Yang dulu itu ada, kita punya apa istilahnya itu, konferensi pakai teks, pakai e-group, email group. Itu bisa kita lakukan diskusi pakai chat di situ, pakai ngobrol di situ di komputer. Itu namanya sinkronus yang interaktif. Sedangkan yang asinkronus itu yang text based, ya email, blog, itu adalah semuanya kehadiran sosialnya sangat lemah dan itu text based. Gimana? Paham ini tabel ini? Tabel ini sederhana, tapi banyak makna yang bisa Anda petik darinya. Baik, karena itu bagaimana memilih medianya. Ketika Anda sudah tahu kelebihan dan kekurangannya, maka seperti sekarang kuliah kita
harus memilih media apa yang mau kita pakai. Bagaimana tips-tips untuk memilih medianya, itu yang mau kita bicarakan di sini. Kalau kita berdiskusi dalam sebuah kelompok, maka pilihlah media yang sederhana untuk komunikasi rutin. Apa itu maksudnya media sederhana? Media sederhana itu ya media yang tidak rumit. SMS, WA itu adalah media yang sederhana. Karena komunikasinya adalah komunikasi yang rutin-rutin saja, yang biasa-biasa saja. Maka pergunakanlah media yang sederhana kalau komunikasinya tidak rumit. Hanya untuk rutin memberitakan. Ya seperti yang Anda lakukanlah. Selamat pagi, selamat semangat, semangat, semangat. Itu kan pesan-pesan yang sederhana saja, yang tidak perlu, yang tidak rumit. Maka pergunakanlah media yang sederhana saja. Nggak usah bikin video kalau hanya untuk mengatakan selamat pagi. Habis kuota temanmu kalau kamu bikin yang rumit-rumit. Padahal pesannya hanya bilang selamat pagi. Tetapi kalau Anda berkomunikasi yang ingin berkomunikasi dengan hal yang lebih rumit, maka pergunakanlah media yang lebih kaya. Apa media yang lebih kaya itu? Ada yang visual, ada yang audio visual, dan ada yang bergerak. Video conferencing tadi itu adalah media yang paling kaya. Video recording itu kaya juga. Itu yang bisa Anda manfaatkan kalau untuk komunikasi yang lebih rumit. Maka itu untuk kuliah di IPB dipakai Zoom. Mengapa? Zoom itu audiovisual, sinkronus. Dia bisa menyampaikan banyak hal secara langsung. Dan bisa, walaupun tidak sebebas ketika bertemu langsung, bisa ada tanya jawab. Maka itu dipergunakan Zoom. Karena Zoom itu adalah media yang lebih kaya dibandingkan dengan WA. Dibandingkan dengan sekedar memberikan buku. Dibandingkan dengan sekedar memberikan PowerPoint. Karena bahan kuliahnya kita anggap memang lebih rumit. Ya tentu saja bahan kuliah adalah sesuatu yang lebih susah lah. Dan nasihat yang ketiga adalah pergunakanlah media yang kaya untuk membangun kehadiran sosial. Nggak tahu saya kalau apakah Anda punya teman atau punya kelompok untuk misalnya pengajian bersama atau untuk mengakrabkan anggota kelompok. Misalnya kalau ada kelompok-kelompok kerohanian yang ingin sama-sama tumbuh secara rohani. Untuk hal-hal seperti itu sangat dianjurkan untuk mempergunakan media yang kaya. Mengapa? Karena kalau Anda ingin tumbuh bersama secara rohani, misalnya ada pengajian Anda, ada kelompok berdoa, ada kelompok segala macam, kehadiran sosial dan hubungan pribadi itu menjadi penting. Maka itu pergunakanlah pergunakanlah media yang lebih kaya. Agak susah membangun hubungan pribadi kalau kita hanya mengandalkan WA saja, mengandalkan SMS saja. Susah itu. Pergunakanlah media yang lebih kaya. Itu dia. Ya, dalam masa tidak bisa berhadapan muka seperti sekarang, media yang lebih kaya ya inilah. Zoom menjadi sangat kaya buat kita karena bisa berhadapan muka, apalagi kalau kelompoknya cuman kecil saja, bisa semua satu layar bisa dilihat dan tolong semua open mic, bisa ketawa, bisa segala macam. Walaupun seperti saya katakan tadi jumlah orang yang berbicara masih dibatasi juga. Ini dia tips bagaimana kita memilih media untuk komunikasi kelompok.
Nasihat yang keempat adalah pergunakanlah media yang kaya untuk implementasi strategi dan rencana yang baru. Mengapa? Karena kita perlu mendiskusikannya dengan luas, mendiskusikannya dengan dalam. Sehingga kita perlu media yang kaya tadi itu, yang audiovisual. Kalau bisa audiovisual dan sinkronus. Itu yang dinasehatkan agar strategi baru itu, rencana baru itu bisa sama-sama dipahami dengan baik. Bahayanya kan kalau itu tidak dipahami dengan baik, bisa-bisa rencana dan implementasinya menjadi jelek. Berikutnya, jangan biarkan kekurangan media menghambat pembagian informasi atau menyensor isu ini menjadi penting. Mengapa? Karena sering sekali orang beralasan, oh saya nggak baca. Nggak tahu saya, ada pernah mengalami nggak itu? Kan sudah saya beritahu kan kemarin kita bilang di WA group, oh sorry ya, nggak sengaja saya delete, nggak sengaja terhapus, udah terlalu penuh HP saya sehingga informasi yang lama saya hapus semua. Nggak boleh seperti itu. Maka itu kalau hal yang penting itu bisa disampaikan berulang-ulang. Dan jangan juga lakukan menyensor isu, artinya Anda dengan nakal menyelipkan sedikit. Udah saya beritahukan kemarin, kenapa nggak dikomentari gitu? Padahal Anda memberitahukannya sangat tidak detail gitu. Karena itu Anda perlu mengevaluasi bagaimana penggunaan media baru itu. Saya tidak tahu berapa aktif Anda. Yang saya tahu IPB selalu melakukan monitoring bagaimana efektifnya Zoom. Saya sangat ingat tuh baru 3 bulan Zoom dijalankan, ada evaluasinya. Di tengah semester ada evaluasinya. Karena IPB sangat ingin melihat bagaimana penggunaan Zoom ini untuk kuliah. Oke, saya mau stop dulu di situ. Kalau ada yang ingin berkomentar, silakan. Silakan. Loh, habis? Dari saya belum ada, Pak. yang sudah ada lah dulu. Tidak ada yang mau mengomentari tabel yang saya tunjukkan tadi, baik bukan nasihat ya, strategi dalam mempergunakan media untuk kelompok. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akan terus membahasnya. Baik, saya akan masuk pada bagian yang terakhir dari kuliah kita, yaitu etika dan tips berkomunikasi yang dimediasi oleh komputer. Yang pertama, bagian etikanya dulu. Ada beberapa persoalan, ada beberapa etika yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah
jangan mempergunakan komputer untuk menyinggung orang lain. Nah, ini barangkali Anda tahu ya, berdasarkan surveinya Microsoft itu, Indonesia itu, netizennya Indonesia itu termasuk orang paling tidak beradab di Asia, yang paling kasar dalam berkomentar di komputer, di media sosial. Ini sayang sekali. Adalah hal yang sangat menggembirakan bahwa 70 sekian persen penduduk Indonesia, 70% lebih, itu sudah mempergunakan internet, sudah mempergunakan gadget, tetapi kita belum banyak memanfaatkannya untuk keperluan ekonomi produktif. Lebih banyak dipergunakan untuk medsos, ngobrol. Tetapi di situ ketika kita ngobrol, ternyata kita menjadi orang yang paling brutal se-Asia. Hate speech, hoax, bohong, dan kemudian bullying itu paling banyak di media Indonesia. Jadi kita sudah memakai komputer untuk menyinggung orang lain. Yang berikutnya, etika yang berikutnya, yang kedua adalah jangan mengganggu pekerjaan komputer orang lain. Ya, ini kalau kita memakai komputer bersama, jangan mengganggu punya orang lain. Nomor 3 ini yang juga menjadi persoalan juga di Indonesia. Sering sekali kita mengintip, bahkan bukan cuma mengintip, tapi mencuri file orang lain, hack. Hampir setiap bulan di WA grup saya ada berita, maaf, komputer WA si Anu sedang dihack dan segala macam. Itu bukan hanya mengintip, tapi mencuri file orang lain. Etikanya juga adalah kalau Anda memakai file orang lain, sebutkanlah dalam daftar pustaka Anda. Jangan menjadi seorang plagiator. Jangan copy paste tanpa mengemukakan siapa sumbernya. Itu mengintip, bahkan mencuri file orang lain. Kemudian, jangan mempergunakan komputer untuk mencuri. Selain mencuri informasi, bisa juga mencuri uang, kan? Banyak sekali pencurian uang lewat komputer. Yang kecil-kecilan, misalnya tipu mama minta pulsa, tolong dikirimin ini, begini, itu adalah tipu-tipu kecil. Tapi tipu-tipu besar juga ada. Orang-orang yang jago komputer itu bisa membobol sistem komputer perbankan. Bisa banyaklah yang bisa dikerjakan di situ. Itu mencuri. Jangan berbohong lewat komputer. Itu juga banyak dilakukan orang. Etika yang berikutnya dan yang paling banyak kita langgar adalah jangan pakai software komersial yang belum dibayar. Membajak. Kalau nomor 7 saya pikir tidak, karena pada umumnya kita sudah pakai komputer kita sendiri. Yang ke-8 adalah hargai hasil intelektual orang lain. Kalau itu punya orang lain, jangan diklaim sebagai milik Anda. Yang ke-9 adalah perhitungkan akibat sosial dari pekerjaan. Sering sekali, nggak tahulah saya Anda berapa banyak melihat, banyak sekali hate speech, kemudian hoax yang diposting di media sosial, dan kemudian setelah ditangkap polisi atau dimaki-maki orang, minta maaf. Tolong perhitungkan akibat sosial dari pekerjaanmu. Dan nasihat yang ke-10 adalah soal selalu ingat kehormatan orang lain ketika mempergunakan komputer. Saling menghormati. Dengan cara seperti itu kita bisa menjadi bangsa yang lebih beradab dalam mempergunakan media sosial. Nah, ini dia tips untuk melakukan komunikasi kelompok
yang dimediasi komputer. Dan ini saya selalu berusaha menerapkannya di kelas kita ini, cuman kita banyak yang tidak bisa mematuhinya. Padahal ini menjadi krusial, karena banyak konsekuensinya. Yang pertama, ini yang harus kita lakukan kalau kita mau melakukan komunikasi kelompok dengan dimediasi oleh komputer. Misalnya, kita ingin diskusi, atau saya sedang bimbingan dengan dengan mahasiswa yang saya bimbing, itu adalah bentuk-bentuk komunikasi kelompok yang bermediasi komputer. Sebelum pertemuan, apa yang harus saya lakukan dan Anda lakukan adalah jadwalkan pertemuan. Di samping saya ini ada papan tulis, bukan papan tulis sebenarnya, tempat saya menempel-nempel kertas. Apa pertemuan-pertemuan online yang akan saya temukan, yang akan saya lakukan. Dengan cara seperti itu, saya berharap bahwa saya tidak akan kehilangan jadwal. Tanggal sekian akan bertemu dengan sini. Jadwalkan pertemuannya. Konfirmasikan jadwal kepada semua pesertanya. Dan beritahukan rencana acara dan fokuskan pada tujuan pertemuan. Ini yang sering sekali terjadi. Ada juga pertemuan kita bertemu, ngapain pertemuannya? Ngobrol-ngobrol. Agak kurang bagus tuh. Dan yang paling penting kalau kita berkomunikasi lewat komputer, sebarkan acara dan materi tertulis sebelum dimulai. Dan nomor 2 menjadi penting, laksanakan acara tepat waktu. Ini tadi saya bilang, yang tidak bisa kita penuhi di kelas kita. Bukan hanya di kelas kita, di kelas-kelas saya lain juga seperti itu. Sudah terbiasa rupanya bagi kita, ketika kita kuliah dulu, selalu dikatakan ada toleransi 15 menit. Dan itu ke bawah-bawah. Padahal toleransi 15 menit ketika kita kuliah, ya apa boleh buatlah, kadang-kadang kita terlambat dari rumah kita, jalan kaki, sehingga terlambat. Tapi kalau kuliah online, harusnya kan nggak terlambat kan? Nggak ada jalan kakinya kok, nggak ada macetnya. Akibatnya apa? Anda harus memperhitungkan loh, pulsa kuota yang habis. Tadi kita harusnya mulai jam 1. Akhirnya kita mulainya jam 1:09 tadi kita. Ada 9 menit. Kalau ada 20 orang yang sudah mulai jam 1 persis, berarti ada 9 menit kali 20 orang yang terbuang pulsanya. Yang terbuang kuotanya. Jadi karena itu, seharusnya kalau Anda mau berkomunikasi lewat bermediasi komputer, seperti yang kita lakukan sekarang, mari kita lakukan tepat waktu. Di awal pertemuan, ya uraikan tujuan pertemuan. Seperti kuliah tadi, saya katakan tuh kuliah kita ini, dan segala macam. Saya uraikan. Saya menjadi bagaimana caranya, saya kemukakan tadi, tentu saja saya yang mimpin. Nah, ini dia. Kalau pesertanya sedikit, maka Anda bisa menyapa. Oke, si ini sudah hadir, si ini. Tapi kalau peserta kita ada 40 orang, ya kalau saya panggil satu persatu, ya habis waktunya untuk memanggil Anda satu persatu. Tetapi yang paling penting adalah nomor D ini. Minta peserta memperkenalkan diri sebelum berbicara. Maka itu saya katakan, siapa namamu kawan? Saya selalu minta orang berbicara, memperkenalkan dirinya dulu sebelum dia berbicara. Karena mengapa? Sebagian di antara Anda berbicara dengan offline. Kalau offline, suara Anda belum tentu dikenali oleh semua orang. Sehingga nama perlu dikemukakan. Pada saat pertemuan, maka Anda perlu stick untuk fokus waktunya dan fokus topiknya. Jangan lari ke sana kemari. Dan usahakanlah semua berpartisipasi. Dan ini dia, pertemuan maksimum 2 jam. Jangan berzoom lebih dari 2 jam. Saya
kira-kira Juli tahun lalu, diajak untuk pertemuan konferensi. Waktunya itu 8 jam, dari mulai pagi sampai sore. Nggak bisa itu. 8 jam kita hanya memandang laptop, nggak bisa itu. Melelahkan, bukan hanya melelahkan, tapi merusak mata juga. Mari kita bikin 2 jam, istirahat 1 jam, kita lanjutkan 2 jam lagi. Nggak bisa terus-menerus kita 8 jam. Barangkali kalau konferensi biasa bisa 8 jam, karena bisa saja orang ngobrol di sana, istirahat, bisa keluar dan ngobrol-ngobrol dengan temannya yang sudah lama tidak ketemu. Tapi kalau di Zoom, itu nggak bisa kita lakukan. Pertemuan maksimum 2 jam. Dan yang paling penting, kalau Anda ingin kelompok Anda bagus, setelah pertemuan, buat dan distribusikan notulennya. Ini hasil kita. Supaya orang tahu apa yang diputuskan dan apa yang tidak putus. Apa yang harus dilakukan dan apa yang direncanakan berikutnya. Itu 5 tips kalau kita hendak memanfaatkan kalau kita hendak memanfaatkan komputer untuk diskusi kelompok. Saya mau stop dulu sampai di situ. Kalau ada yang mau berkomentar, silakan. Silakan, nggak ada? Rupanya sudah kehabisan amunisi. Ya nggak apa-apa juga. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai fokus ya, Pak. Kan kalau misalnya lagi online seperti ini pasti banyak distraksinya, entah itu ngantuk ataupun bosan ya, Pak. Kalau dari Pak Jora sendiri, tips biar fokus selama 2 jam tuh bagaimana ya, Pak? Susah itu. Terus terang aja, Nur Aini, susah. Saya tidak mengatakan bahwa jadilah pejuang sejati, pembelajar sejati, fokuslah. Enggak lah. Apalagi kalau sudah pembicaraan itu bikin ngantuk. Pembicaranya bikin ngantuk, materinya bikin ngantuk, akhirnya apa yang kita lakukan? Apa yang kalian lakukan biasanya kalau jujur saja lah, apa yang kalian lakukan kalau pembicaranya tidak menarik, materinya tidak menarik? Apa yang kalian lakukan? Cuma diam aja, Pak. Dengerin musik, Pak. Apa? Diam aja. Dengerin musik, bagus. Buka game. Anda buka game. Saya melakukan itu kalau sudah seperti itu. Udahlah bikin kaulah di situ, aku main game di situ, kau di situ. Itu yang kita lakukan. Nggak bisa tidak, kebosanan itu ada. Melelahkan hanya melihat layar sekian 17 inch dan konsentrasi terus-menerus. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Apa yang bisa kita lakukan ya apa boleh buatlah yang saya lakukan kalau misalnya itu adalah sedang kuliah misalnya yang saya lakukan kalau ada presentasi yang tidak menarik, yang saya lakukan adalah mencari di internet bahan-bahan yang relevan dengan bahan itu yang bisa memperkaya diri saya. Kalau di sananya tidak menarik. Terus terang saja, saya tidak menganjurkan kuliah lewat Zoom itu sampai 1,5 jam. Tidak. Melelahkan. Kalau ada orang yang mau ngoceh karena bisa segala macam, enggak lah. Maka itu apa yang kami lakukan di SKPM adalah, bukan SKPM, apa yang dilakukan oleh IPB adalah menaruh semua bahan ini di course dan Anda bisa mengaksesnya kapanpun. Karena kami tidak yakin Anda bisa berkonsentrasi selama 2 jam. Nggak yakin kami. Jadi, oke. Itu keterbatasannya. Jokes juga, kalau umpamanya kita kuliah langsung, saya bisa lebih banyak mengemukakan jokes. Karena apa yang ada di kelas bisa saya bikin buat menjadi bahan jokes sehingga Anda tidak tidur. Tapi kalau di sini kan nggak tahu saya.
bagaimana reaksi Anda. Jangan-jangan saya buat jokes di sini, Anda nggak ketawa juga, nyeri hati apa? Sakit hati itu kalau ada orang saya bikin jokes dan tidak ada reaksi gitu. Atau saya sendiri yang ketawa. Itu jadi gini Nur Aini, yang menderita ketika kuliah online itu bukan hanya mahasiswa, dosen lebih menderita lagi. Mengapa saya katakan dosen lebih menderita lagi? Persiapannya lebih panjang. Ngomong di ruangan ini saya kan kayak orang gila saya sekarang di ruangan saya ngomong sendiri. Ada orang lewat di sana pernah, Pak Juara, kenapa kalau siang-siang sering ngomong sendiri sih katanya? Saya sedang ngajar tuh. Oh. Jadi kita sama-sama berempati lah. Anda kesulitan dengan kuliah online, saya juga semua dosen juga kesulitan dengan kuliah online. Maka itu mari kita berdoa supaya badai ini cepat berlalu. Ini kalian semester berapa ini? Semester 4, Pak. Semester 4. Semester depan masih offline, masih online. Katanya yang akan masuk semester depan itu adalah semester 3 dan semester 7. Katanya. Kalau IPB, kalau Bogor mulai membaik, yang masuk itu adalah semester 3 dan semester 7. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah kita siang hari ini. Bahan kuliah kita hari ini itu saya ambil dari sorry. Kok ini muncul? Saya ambil dari buku ini. Anda bisa cari di internet buku ini. Saya download dari internet. Bukunya adalah Small Group and Team Communication. Itu ada semua bahan hari ini ada dari tempat itu. Saya pikir itu akhir kuliah kita dengan Anda semester ini. Saya berharap bahwa 6 kali pertemuan dengan Anda, seperti saya katakan tadi, walaupun penuh penderitaan, tapi ada yang dipetik. Anda memetik sesuatu, dan saya memetik sesuatu juga tentunya dari bertemu dengan Anda. Saya harap kalian semua sukses, lulus tepat waktunya, dan majulah dengan cita-citamu. Selamat siang, terima kasih.